Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang banyak, terutama sekali iman, Islam, hidayah. Kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di surat Al-Baqarah. Kita masih di surat Al-Baqarah. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Jadi dulu manusia itu adalah umat yang satu. Kanan nasu mujtami'ina alal kufri wad dhalal wasyaqa. Makna dari dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Dulu manusia itu dalam keadaan kufur, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak memahami hidayah. Laisa lahum nurun wala imanun. Mereka tidak punya cahaya dan tidak punya keimanan. Farahimahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka biirsalir rusul ilaihim, dengan mengutus para rasul. Jadi makna dahulu manusia itu adalah umat yang satu menurut penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Beliau menyatakan dahulu umat itu mereka dalam kekufuran, dalam kesesatan. Tidak ada cahaya, tidak ada keimanan, tidak ada penerang. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian merahmati mereka dengan mengutus para rasul. Maka Allah utus para rasul kepada mereka agar mereka terlepas dari kesesatan, agar mereka terbebas dari kekufuran. Mubasysyirina, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ba'atsallahu nabiyyin, maka kemudian Allah mengutus para nabi, para rasul, mubasysyirina, mereka memberikan kabar gembira. Jadi dakwah para nabi itu di antara metodenya adalah mubasysyirin, memberi kabar gembira. Ngabari nanti setelah mati masih ada kehidupan. Di sana ada surga. Ini kabar gembira. Di sana ada kenikmatan yang abadi. Itu adalah kabar gembira. Nanti orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana ada banyak yang diperuntukkan untuk orang yang beriman. Ada salsabila, mata air surga, zanzabila, ada pula asal,
ada pula laban, ada pula khamr, dan macam-macam lagi. Ini adalah kabar gembira. Tetapi tidak hanya kabar gembira. Maka disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mungdzirina, tapi juga diberikan peringatan. Kabar gembira kepada siapa? Peringatan kepada siapa? Kabar gembira kepada man atau Allah, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bisamratit ta'at, maka ketaatan itu akan ada buahnya, ada hasilnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka akan ada hasilnya, ada buahnya. Termasuk diantaranya minar rizki wal quwati fil badan wal qalb. Di antara kabar gembira itu, insya Allah Allah mudahkan rizkinya, Allah berikan kekuatan badannya, Allah berikan kesehatan hatinya, wal hayatit thayyibah, dan Allah berikan kehidupan yang baik. Ini kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk Allah berikan kekuatan badan, Allah berikan kekuatan hati, sehingga badan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan. Ini juga termasuk rizki. Rizki itu tidak harus berupa uang. Berapa banyak orang yang menganggap rizki itu harus berupa uang, tapi rizki itu bisa berupa kesehatan. Wal qalb, termasuk juga ketenangan hati. Berapa banyak orang yang mereka punya penghasilan yang banyak, jutaan bahkan ratusan juta, tapi tidak menemukan kebahagiaan. Tidak menemukan kebahagiaan. Kalau mau pergi kemana-mana itu khawatir, harus ada bodyguardnya, karena tidak ada ketenangan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, mau meninggalkan rumah juga rasanya tidak nyaman, harus pakai penjaganya. Bahkan CCTV-nya mati sudah pusing 7 keliling hanya karena CCTV-nya mati. Karena sesungguhnya di antara rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kekuatan badan, diberikan ketenangan hati. Maka bisa jadi kita yang uangnya tidak banyak, yang uangnya pas-pasan, tetapi tidak atau jarang pergi ke rumah sakit, jarang pergi ke rumah sakit, hatinya tenang, ninggal ke rumah ndak perlu dikunci pun, asal ditutup sudah nyaman. Karena yang kita pikirkan larap nyolong opo, ora ono apa-apa nih, pencurinya masuk ya arep ngopo, enggak, kita tenang. Tidak perlu pakai CCTV, pergi kemana-mana tidak perlu pakai bodyguard, nyaman. Ini diantara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kalau kita taat, Allah akan berikan buah dari ketaatan. Di antaranya diberikan rezeki. Rezeki ini berupa kekuatan badan dan juga ketenangan hati. Ada kekuatan badan, ada ketenangan hati. Wal hayatut thayyibah, dan juga kehidupan yang baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jadi Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang menenangkan bagi diri kita. Wa a'la dzalika, dan yang paling tinggi dari itu semua adalah al-fauzu biridwanillahi wal jannah, keberuntungan, kemenangan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, wal jannah, dan surga.
Jadi di antara kabar gembira yang dikabarkan oleh para nabi seperti itu. Maka dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Kata Allah, kalau kita istighfar bagaimana? Yursilis sama alaikum mitroro. Allah akan menurunkan hujan. Jadi Allah akan turunkan hujan kalau kita banyak istighfar. Kemudian apa lagi? Wa yumtitkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan harta yang berlimpah dan anak-anak atau keturunan yang banyak. Kemudian apa lagi? Wa hafatata wa razaqakum minat thayyibat. Allah akan memberikan rezeki yang baik. Allah akan limpahkan. Kenapa? Kita banyak istighfar. Jadi kalau kita amal soleh, kita istighfar, pahalanya banyak. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu memberi contoh kepada kita istighfar aktsar min sab'ina marrah, sehari lebih dari 70 kali. Berapa jumlahnya? Beliau mengatakan inni atubu ilaihi fil yaum, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam hari ini atau dalam sehari itu mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi beliau beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dosanya mata qaddama wa mata akhara, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Istighfarnya 100 kali. Kita sudah dijamin belum? Belum. Istighfarnya berapa kali? Ya. Jadi telu ping 5 ya. 15. Jadi kalau kita beramal soleh ada kabar gembira. Itu tadi contoh ayat yang menjelaskan kepada kita kabar gembira ketika beramal soleh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, hadis-hadis Nabi yang lain yang menjelaskan mengenai masalah kabar gembira. Tetapi yang paling menggembirakan adalah ridha Allah dan mendapatkan surganya. Ini adalah betul-betul kabar gembira. Maka di dalam berdakwah ini salah satunya memberikan kabar gembira kepada yang taat. Termasuk kalau Bapak Ibu mengajak orang-orang, bisa bacakan hadis-hadis Nabi tentang masalah fadilah amal soleh. Itu akan memotivasi orang untuk beramal. Barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, langkah yang satu dihitung sedekah, langkah yang satu menaikkan derajat, langkah yang lain menghapus dosa. Semangat. Barang siapa yang menunggu sholat pada saat hadir, itu nunggu iqomah, maka sudah dihitung mengerjakan sholat. Barang siapa menunggu sholat sesudah sholat, seperti maghrib menunggu sholat isya, maka juga dihitung mengerjakan sholat misalnya. Ini termasuk kabar gembira. Di antara di dalam cara berdakwah itu memberikan kabar yang menggembirakan seperti itu. Wa mungdzirina, ini tidak hanya kabar gembira tetapi juga wa mungdzirin, memberikan peringatan. Jadi jangan sampai kita berikan kabar gembira menjadikan orang tersebut rojaknya, rasa harapnya menjadi terlalu besar, sementara khaufnya, rasa takutnya menjadi kecil, sehingga kemudian berpikir untuk bermaksiat kepada Allah lalu mengkorak dosane gugur. Karena yang dia pikirkan adalah tentang pahala, tentang surga, tetapi tidak pernah terpikir bahwa kalau bermaksiat itu ada buahnya pula. Man asallaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka bisamratil maksiati, maka dia pun akan mendapatkan buah dari maksiatnya.
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, di antaranya adalah kalau kita ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peringatannya adalah itu termasuk perbuatan dosa. Dan ada tempat bagi orang-orang yang berdosa, yaitu api neraka. Dan rizkinya akan disempitkan. Rizkinya akan disempitkan. Bisa jadi uangnya ratusan juta, tapi mlebu metu rumah sakit. Bisa jadi uangnya banyak, tetapi komunikasi sama istri, komunikasi sama suami, sama anak tidak lancar. Ngalor karo ngidul, selenco, ya, ora ketemu. Maka di antara kabar gembira itu harus ada peringatan supaya tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga rezeki kita lancar. Termasuk ada kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kehinaan dunia maupun kehinaan akhirat. Termasuk wal hayatud dayyiqah, kehidupannya akan sempit. Jadi kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, kehidupannya akan sempit. Apalagi kalau orang sudah bermaksiat kepada Allah, untuk bertobat itu susah. Di antara ujian bagi orang yang bertobat itu akan dimudahkan dalam bermaksiat. Itu ujian orang yang bertobat. Jadi orang itu kalau mau tobat itu selalu menemukan jalan untuk bermaksiat. Allah uji pada saat mau tobat itu. Tobatnya tenanan apa ora? Ketika ada pintu maksiat itu tobat tenan apa ora? Baleni apa ora? Allah akan menguji orang yang bertobat dengan dimudahkannya jalan untuk bermaksiat. Sudah mengatakan saya tobat dari minum minuman keras. Qadarullah ketemu koncone. Gitu, gratis wis. Biasanya ra ono sing nawani gratis, giliran taubat ditawani gratis. Teko tekan ngomah meneh. Kira-kira diambil apa dilepas? Diambil. Astagfirullah. Ini ujiannya sangat berat. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya sempit sekali. Yang dikejar hanya masalah dunia dan akan kecanduan dengan maksiatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika seseorang sudah sekali melakukan korupsi, lalu sudah saya tobatlah, ora arep korupsi. Ternyata pintu korupsi terbuka lebar di depan mata. Kira-kira korupsi meneh napa tobat tenan? Ya, korupsi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula Bapak Ibu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, kalau dia bertobat kepada Allah, dengan dimudahkan untuk maksiat. Betulkah dia bertobat atau hanya kapok sambel atau kapok lombok? Wa asyaddu dzalika, selain kehidupan yang sempit, maka yang lebih parah dari itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara peringatan tersebut, selain diberikan rezeki yang sempit, kehidupan yang lemah, yang menghinakan, kehidupan yang sempit, itu juga murka dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita memberikan peringatan kepada kita sendiri, saudara kita dan seterusnya, menempuh jalannya para nabi di dalam menyampaikan kepada umat, tidak hanya diberi kabar gembira tapi juga diberi peringatan bahwa Allah itu bisa murka kepada kita ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala punya satu tempat namanya api neraka, yang di situ juz'um min sab'in, bahwa api dunia itu hanya satu dari bagian dari 70 bagian api
neraka. Panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Ini diantara bentuk peringatan. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Jadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci dengan hak. Apa ma'ahumul kitaba bil haqq? Yang menyertai mereka yaitu kitab suci dengan hak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi tersebut dengan kitab suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi, para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan tersebut berupa kitab suci. Yakni al-ikhbaratus shadiqah. Diberikan kabar-kabar yang benar. Wal amaril wal awamir, dan juga perintah-perintah al-adilah, perintah yang adil. Maka di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul itu ada kabar-kabar yang benar tentang surga, tentang neraka, tentang yang gaib, tentang masa lalu, tentang masa depan, termasuk perintah-perintah yang adil. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Demikian pula Nabi SAW juga punya kitab suci yang menjadi pedoman kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan beliau juga meninggalkan kitab yang lain, yaitu hadis Nabi SAW. Taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak tersesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah dan kitab Rasul. Kitab Allah itu Al-Quran, kitab Rasul itu hadis Nabi SAW. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula para nabi-nabi terdahulu, mereka diberi oleh Allah kitab suci. Kitab yang kita kenal, yang sampai saat ini masih kita kenal namanya, ada kitab Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ada kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Ada kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa. Ada Sohifah atau Suhuf, Suhufnya Nabi Ibrahim, Suhufnya Nabi Musa. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala berikan bekal kepada para nabi dengan wahyu. Jadi para nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nabi kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menghakimi, untuk menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya yang besar dengan menurunkan kitab suci. Yang dimaksud di sini adalah kepada umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di seputaran Mekah Madinah pada saat itu ada kaum ahli kitab. Jadi ada kaum ahli kitab yang mestinya Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, mereka ketika diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab suci itu mereka pelajari. Maka benar, mereka pun mempelajari. Tetapi ketika mereka mempelajari, maka justru mereka berpecah belah. Jadi ketika mempelajari kitab suci itu, justru mereka berpecah belah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hadir di tengah-tengah mereka.
wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka itu berselisih kecuali setelah datang kitab suci, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Kepada orang-orang yang diberi kitab setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika datang kepada mereka bukti yang nyata hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka, baghyan bainahum, maka mereka iri, maka mereka dengki. Ini mereka dengki, mereka iri. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman atas apa yang mereka perselisihkan. Maka kalau mereka beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan. Karena sesungguhnya kalau mereka tidak dengki, mereka sangat paham siapa Nabi akhir zaman. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sangat mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengenali putra-putri mereka sendiri. Jadi kalau sudah sama putra-putrinya pakai cadar sekalipun itu tahu kalau itu putrinya. Jadi pakai cadar sekalipun itu tahu kalau itu putrinya. Bahkan nyuwun sewu melihat dari belakang belum lihat wajahnya, kalau anaknya person apa mboten? Tahu. Meskipun sepeda motornya itu minjem punya orang lain, tapi kalau yang namanya putranya putrinya itu tahu, meskipun melihatnya dari belakang. Bahkan ketemu di jalan sak keplasan itu apa ya? Sekilas itu paham kalau itu putranya atau putrinya. Bahkan pada saat sholat kemudian ada anak yang nangis, itu tahu yang nangis siapa, belum lihat anaknya. Nah, jadi belum lihat anaknya, baru dengar suaranya, itu ngerti sik nangis anakku. Nah, maka yang pada saat kemudian kita sholat ada anak yang nangis tadi, yang gusar, yang gundah, yang galau itu yang punya anak. Meskipun di situ ada banyak ibu-ibu yang membawa anak, yang lain tenang-tenang saja. Meskipun mendengar suara tangisan. Kenapa yang lain tenang? Karena tahu yang nangis bukan anaknya. Padahal noleh mboten wae. Begitu dengar cenger ditoleh ngeten mboten? Mboten nggih. Tetapi tahu. Maka begitulah Al-Qur'an memberikan perumpamaan kepada orang-orang ahli kitab pada saat itu sangat mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang tua yang mengenali anaknya sendiri. Tetapi karena dengki, karena apa dengki itu? Ya karena dengki itu tadi. Mereka mengharapkan dari keturunan Yakub atau Bani Israel, tetapi ternyata Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail. Maka sehingga mereka dengki. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perumpamaan seperti itu gamblanglah, jelaslah telah datang bukti yang nyata kepada mereka sesuai yang dijanjikan, sesuai yang dipelajari dalam kitab suci mereka, tetapi mereka karena dengkinya itu kemudian menolak bahwa itu adalah nabi akhir zaman yang dinantikan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman atas apa yang mereka perselisihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja menuju jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja menuju jalan yang lurus.
Bapak dan saudara, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan kita juga mengajak kepada orang lain untuk beribadah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik itu mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk beribadah menuju bitta'wati ila syiratil mustaqim, menyeru menuju kepada jalan yang lurus. Bapak dan saudara, supaya manusia tidak mengatakan maja'ana mim basyiri wala nadhir. Jadi manusia tidak lagi mengatakan tidaklah datang kepada kami pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Maka siapakah setelah para nabi dan rasul itu tidak ada? Pemberi kabar gembira itu dan pemberi peringatan itu adalah para ulama. Para ulama, guru ngaji, termasuk basyir dan nadhir. Sehingga tidak bisa nanti kita berkilah, ya Allah saya begini karena belum datang kepadaku mim basyiri wala nadhir. Tidak ada pemberi kabar gembira dan tidak ada pemberi peringatan. Karena aslinya sudah ada pemberi kabar gembira, sudah ada pemberi peringatan. Cuma masalahnya ketika kabar gembira itu datang, peringatan itu datang, ditolaknya. Ketika nyetel TV, ada ceramah agama, dipindah apa didengarkan? Pindah. Berarti dirinya sendiri yang menolak. Mendengarkan radio, ada ceramah-ceramah agama yang mengajak kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara ada campur saru. Ini plesetan saya ya, campur sari. Kira-kira milih yang mana? Ya, mestinya milih ngaji, tetapi ternyata tidak sedikit yang memilih yang lain. Sehingga tidak bisa kemudian mengatakan ya Allah belum datang kepada kami yang mengajarkan kepada kami, tetapi sudah datang tapi kita sendiri yang menolak. Di masjid-masjid ada banyak pengajian, di sosial media, di media sosial, di surat kabar, di majalah, banyak yang mengajak kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan pertolongannya kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Nah Bapak Ibu, ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka akan masuk surga. Jadi Allah berfirman, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga. Kenapa disebutkan dengan lafaz apakah kalian mengira akan masuk surga? Ini agar kita senantiasa mengevaluasi, senantiasa introspeksi, senantiasa berbenah diri. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, ya, belum datang cobaan sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kita. Jadi kita kadang terlalu pede, insya Allah melebu suwargo. Maka Al-Quran sebutkan am hasibtum, apakah kamu mengira antat khulul jannah, akan masuk surga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana ujian yang menimpa umat sebelum kalian. Karena masuk surga ini butuh diuji. Jadi masuk surga ini butuh diuji. Bapak Ibu, kalau masuk perguruan tinggi aja diuji, masuk TK aja SD diuji, apalagi ini masuk surga. Orang masuk SD saja ada kriterianya, wajib sudah lulus
TK, kriterianya pertama. Yang kedua, umur 7 tahun. Ada aturan mainnya. Ini mau masuk SD, apalagi mau masuk surga. Maka tidak hanya sekedar insya Allah aku mlebu swarga tanpa mengikuti ketentuan dan aturan mainnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun anak itu tadi istilahnya memenuhi kriteria di satu sisi, kalau tidak memenuhi kriteria di sisi yang lain, maka tidak akan diterima. Pada saat ujian wawancara, orang tuanya bilang, anak saya ini kumat-kumatan, sering kejang-kejang. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Ini ngerepoti sekolahan mangko. Maka perlu sekolah untuk yang bisa menangani kasus yang seperti itu. Misalnya sekolah yang di sana sudah siap sedia dengan perlengkapan medis misalnya, atau dengan pendamping khusus misalnya. Kalau sekolah biasa, orang tuanya ketika diwawancari, oh ini sering kejang-kejang, sering ngamuk-ngamuk, bantingi gelas, bantingi piring, tidak sadar. Kan biasanya ada pertanyaan, apakah putra-putrinya punya penyakit yang berbahaya? Oh ada, apa? Ini sering kesurupan, sering kejang-kejang. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Maka Bapak dan Saudara, kita harus memantaskan diri supaya kita bisa masuk surga. Kalau masuk SD saja, tadi itu ada ujiannya, ada wawancaranya, apalagi masuk surga. Maka di antara ujian yang menimpa umat sebelum kita adalah masathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, kelaparan, penderitaan. Termasuk banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji. Ada saudara kita di Uighur, mereka sedang diuji dengan konflik berkepanjangan. Mereka yang baru saja viral di India juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di tempat lain, ada di Palestina, ada di Suriah dan tempat-tempat lainnya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya macam-macam. Setiap orang punya ujian yang berbeda-beda. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan cobaan-cobaan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah tibanya pertolongan Allah. Jadi betapa beratnya ujian yang menimpa umat-umat terdahulu. Betapa beratnya ujian yang menimpa umat-umat terdahulu sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Jadi pertolongan Allah itu dekat. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini. Artinya kita hendaknya senantiasa introspeksi diri kita agar kita bisa meniti jejak para salafus soleh. Kita menjalankan tuntunan agama ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, oleh para salafus soleh. Apalagi kita semua sebagai umat yang jauh dari para salafus soleh, agar jangan terlalu pede, padahal kita tidak diuji sebagaimana para pendahulu kita yang dengan ujian yang demikian berat. Maka tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.